Baik, saya ingin langsung ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, bener nggak sih ada lobby-lobby politik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, bahkan sampai menelpon langsung nih informasinya? Waduh. Oh ya, terima kasih. Saya diajarkan Ibu Mega, Ketua Umum kami, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, kalau berbicara nggak boleh mencelak-mencelik, harus tegas. Ya. Itu tidak benar. Tapi waktu kemarin kami ulang tahun, inilah kita bangga. Benar, sorga di telapak kaki ibu. Ketua kami seorang wanita yang sudah merasakan pahit getirnya di dunia politik di negara Indonesia tercinta. Bayangkan, sedikit saya mundur ke belakang. Dia sealma mater dengan saya di Universitas Pajajaran Bandung. Kemarin dia singgung itu loh waktu kami di Lenteng Agung. Itu ya? Bayangkan seorang pendidik dekan. Wah, suasana Bu Mega begini. Bayangkan diminta udahlah jangan ikut kuliah. Itu kan hak semua warga negara. Saya lihat seorang ibu bicara itu. Kalau enggak dia seorang sarjana. Ilmu kehutanan, orang hebat. Lebih dekat, Bang. Orang hebat dia. Ya, jadi karena saya kader dan saya juga lawyer, tapi nanti biar Pak Trajen adik saya bangga ini the coming leader lawyer yang paling hebat. Lawyernya Hasto. Ini kan masalah, kenapa Hasto nggak ditahan? Kita masih negara hukum atau sudah jadi negara kekuasaan? Itu yang saya mau tanya. Semangat reformasi, saya ikut di dalamnya. Saya ingat bagaimana saya datang ke gedung DPR memakai toga sebagai lawyer. Saya lawyer keluarga cendana loh. Ya. Ya, saya lawyer. Tapi saya ingin menegakkan hukum. Waktu saya masuk, saya lihat rambut cepak, pakai batu, muka saya dilempar. Dengan pasukan saya, almarhum Bang Buyung Nasution, semuanya. Hot, katanya. Saya itu ini Tuhan campur tangan. Saya hanya percaya kepada Tuhan. Saya ngeles, kacamata saya kena pecah, saya diselamatkan. Oke. Jadi sekali lagi tidak benar ada komunikasi antara dua kelompok. Tidak benar. Artinya Pak Prabowo tidak mengintervensi penanganan kasus ini? Oh tidak. Baik. Cuma tadi kan cuma filmnya kan bagus sekali. Betul. Itu betul Ibu bilang. Bang Ruhut, tapi menurut Anda apakah ada unsur politik dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini? Kalau ada Ebit GAD, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kalau itu, ini ada politiknya. Jelas ada udah peristiwa 5 tahun yang lalu. Sudah 3 tersangka menjadi terdakwa, terpidana, inkra, PNPTMA. Ya. Tidak ada sekalipun ada namanya Hasto disebut. Ini ada apa? Ini kan semua karena maaf. Kader kami Joko Widodo dan keluarganya dipecat. Baik. Baru itu kok. Jadi udahlah. Saya ngomong tegas. Aku si Poltak Raja Minyak. Bang Teddy. Sudah dibantah kok oleh Bang Ruhut. Mau apa lagi Bang Teddy? Jadi KPK ini sepertinya ya kayak mengada-ngada gitu loh Bang Teddy. Enggak, jadi gini. Saya mau jelaskan juga soal yang pertama tadi bahwa kenapa Pak Hasto belum ditangkap. Ya. Saya di sini harus bicara ya sebagai bagian dari pendidikan politik. Saya mengatakan bahwa kali ini mungkin agak sama dengan Pak Ruhut. Bang Ruhut. Saya mengatakan tersangka itu orang yang baru disangkakan, ya, bukan terpidana, bukan terdakwa, dan masih banyak di negeri ini tersangka yang belum ditahan, ya. Alasannya apa? Ya alasannya kan cuma 3, orang-orang hukum tahu lah, ya bahwa dinilai dia bisa melarikan diri, ya. Kedua dinilai dia bisa menghilangkan bukti, ya. Ketiga dinilai dia bisa melakukan tindak pidana yang sama atau ada penilaian tersendiri yang bisa mengganggu proses hukum. Jadi ketika banyak yang mengatakan, ayo tangkap, kenapa KPK? Jadi ada menyalahkan KPK ini kok nggak benar, kenapa nggak tangkap gitu kan? Ya
suka nggak suka walaupun dia berbeda dengan Pak Hasto, tapi saya harus menyatakan ya nggak begitu cara mainnya, ya. Kita harus fair juga bahwa itu tidak bisa karena tersangka itu belum menjadi terdakwa atau Bang Teddy, jadi pidana. tadi kan Tapi menarik. saya mau sampaikan bahwa jangan juga Pak Hasto itu besar kepala, saya bilang, ya. Jangan juga merasa hebat. Kalau makanya saya tantang waktu itu, saya bilang silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali. Ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara, ya saya pastikan, bukan pastikan, saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Ya. Salah satu syarat bahwa dia akan ditahan ketika dia mau mencoba untuk melarikan diri. Baik. Jadi sudah saya sampaikan ya jelas bahwa tersangka bisa tidak ditahan, tapi jangan coba-coba juga untuk menguji KPK. Ya, gitu. ini Bang Teddy. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan bahwa ini ada unsur politisnya. Nah, Anda menyatakan ini unsur politis atau murni memang ya hukum? Ya bedanya saya bukan orang hukum tapi bicara hukum, Bang Luhut orang hukum tapi sering banyakkan bicara halusinasi dia. Yakin Bang, dibilang halusinasi. Ya gini, Ini saya jelaskan. pengakuan saya Bang Teddy. Iya memang saya makanya tadi saya cium tangan dulu karena saya tahu beliau hebat. Tapi pada saat ini kita berhadapan beliau nggak hebat. Ya, karena beliau bermain di halusinasi bukan data. Nggak hebat dibilang berhalusinasi. Tapi tunggu, saya mau jelaskan gini. Yang saya mesti bantah juga tadi yang Pak Ruhut bilang. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Ya. Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru ya. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah ingkar dan segala macam. 2014 ternyata ada tersangka, ada terdakwa baru gitu yang ditahan gitu kan. Belum BLBI ya, belasan tahun tiba-tiba ada yang ditahan lagi. Jadi ini bukan hal yang baru ya dihukum karena proses pencarian data, pembuktian itu kan ada waktunya ya. Karena kan semua disembunyikan. Jadi memang aparat hukum harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Jadi bukan kenapa 2 tahun, kenapa 3 tahun, uang belasan tahun aja akhirnya bisa kok dijadikan tersangka, bahkan sudah dipidana gitu kan untuk misalnya kasus BLBI sama kasus Bank Senturi misalnya. Jadi yang disampaikan Bang Ruhut itu ya adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran ketika orang lagi tenggelam. Waduh Bang, yakin Bang itu Anda mengatakan hanya mencari pembenaran aja Bang? Jadi hati-hati, ini adik saya nih orang hebat. Ya partai baru. Jadi belum duduk di DPR. Garda Republik Indonesia. Garda. Nah biasanya kalau orang sudah kalah debat, lari ke situ dia. Biasakan. Iya, orang kalau kalah, dari kalau tadi tidak bisa mempertahankan bercuap-cuap, perdebatan, aku dia senyum begini. saja. Baru ku bilang kau punya partai belum duduk di DPR, langsung mau. Bukan. Jangan. Kita Tenang. bicara, saya tadi tidak bicara. Tenang duduk di boncengan. Kau ngomongnya dari tadi ada. udah. Kau yang halusinasi. Ya apa? Coba sampaikan. Ya? Biar nggak dibilang nanti tong kosong nyaring bunyinya. Adigium hukum tegas. Presumption of innocent. Presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Kau tadi sudah baik sekali penjelasan biar kau bukan sarjana hukum. Ya itu betul 3 itu. Ya, tidak menghambat pemeriksaan, tidak mengulang lagi perbuatannya, ya. Tiba-tiba kau bilang ketiga mau ditangkap lari. Apa maksud kau? Dia tidak lari, ingat loh. Ini kami kader-kader PDI Perjuangan diajarkan ibu, jadilah warga negara yang baik, taat akan hukum. Makanya Jadi kalau bicara tahan menahan, Poltak Raja Minyak besar karena pernah dipenjara. Mandela karena pernah dipenjara. Buyung Nasution almarhum karena pernah. Bung Karno, semua orang-orang pernah dipenjara. Itu orang-orang hebat. Jadi Hasto itu orang hebat. Kalau nggak mungkin jadi Jadi sekjen. Hasto nggak akan mungkin kabur ya? Iya. Hasto bukan sosok yang pengecut ya? Hasto bukan pengecut dan sekali lagi aku bilang. Jelas Bang. Jangan ajari Hasto ibarat kau jangan ajari ikan berenang. Jangan. Dia nggak akan boleh. lari Baik, kami. Semua akan kami hadapi. Bang, Apapun. ditanggapi. Apalagi seperti apa yang dikatakan Pak Prabowo. Baik. Saya hanya mau ingatkan kejadian ini. Jangan main api.
Oke. Nanti terbakar. Oke, silakan Bang Teddy. Enggak, sebentar. Ini Selesai adik dulu, aku selesai nih, dulu, kami selesai sama-sama dulu. anak Medan, bininya anak Medan. Selesaiin dulu. Ya, Sudah enggak, cukup bukan. tegas itu, Bang. Ya, enggak, aku mau bilang begini. Baik. Tadi aku mendengar pidato Presiden ke-8, 08, Pak Jenderal TNI, Purnawirawan Kopassus, Prabowo Subianto. Dia katakan, saya akan bekerja untuk rakyat. PDI Perjuangan Partai Rakyat kami marhain. Perlu diketahui, apapun kami dibejek, hat-trick, kami menang 3 periode. Jadi kami nggak ada yang kami khawatirkan. Makin dibeginikan, kalau nanti pemilu, kami makin menang. Kuartet 4 kali.